Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau sedikit sharing bagaimana perbedaan dari kehamilan ektopik dan kehamilan anggur ataupun kehamilan kosong dengan janin tidak berkembang gitu. Semoga sedikitnya bisa mendapat manfaat dari videonya dan juga bisa menambah wawasan kita gitu. Kalau di sekitar kita atau misalkan amit-amit jangan sampai kita mengalami salah satu kehamilan abnormal ini gitu. Nah, yang pertama itu kemarin udah sempat aku bahas sedikit mengenai kehamilan ektopik yang sempat aku didiagnosa kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu adalah kelainan penempelan atau saat implantasi pada hasil pembuahan sel. Sel itu tuh jadi implantasinya tidak di dalam rahim, yang seharusnya di dalam rahim ini terjadi di luar rahim. Nah, ini bisa terjadi di mana saja, bisa di abdomen, bisa di saluran tuba gitu. Nah, paling sering itu terjadi biasanya di saluran tuba, yaitu jalan si sel telurnya itu perjalanan saat mau keluar mau ke dinding rahim itu, keseringan itu di situ. Penyebabnya memang nggak diketahui pastinya karena apa. Jadi ketika kita mengalami, misalkan kita nggak bisa langsung mastiin penyebabnya karena A, karena B gitu kan, karena memang nggak semudah itu mencari penyebabnya. Cuman keseringannya itu karena kalau misalkan di si saluran tuba itu biasanya ada infeksi atau peradangan di si saluran tuba itu yang menjadi perlengketan di salurannya, akhirnya menutupi jalan si sel telur untuk lewat gitu ke saluran itu. Akhirnya karena terjadi perlengketan menutupi, dia menetap di situ gitu. Itu salah satu contoh penyebabnya gitu kan ya, dari si kalau dari si sel saluran tuba itu sendiri. Untuk gejalanya itu adalah nyerinya hebat. Nyeri banget, bisa di bagian bawah, bisa di bagian kanan, bisa di bagian kiri, terus bisa sampai mual muntah juga, atau bisa sampai pendarahan. Itu tuh bisa sampai bikin lemas, pusing, bahkan pingsan juga gitu kan si nyerinya itu. Nah, jadi tindakannya biasanya kalau misalkan kehamilan ektopik biasanya dilakukan laparoskopi. Kalau misalkan ada di saluran tuba dan sampai pecah, itu harus segera diangkat si saluran tubanya yang mengalami pecah itu gitu. Itu adalah mengenai kehamilan ektopik. Kemudian yang keduanya mengenai kehamilan anggur. Nah, di sini hamil anggur atau molahidatidosa gitu kan dalam bahasa medisnya. Nah, ini tuh dimana adalah kelainan si pertumbuhan ari-ari atau plasenta gitu. Jadi si plasentanya mengalami kelainan pertumbuhan. Nah, itu tuh berbentuknya seperti anggur, jadi bulat-bulat kecil gitu. Nah, hamil anggur ini pun bisa ada dua macam. Jadi bisa karena sel sperma membuahi sel telur kosong, atau dua sel sperma membuahi sel telur, satu sel telur. Nah, dimana si sel sperma membuahi sel telur kosong itu membuat kehamilan anggur lengkap. Jadi maksudnya lengkap di sini tuh tidak ada janinnya, plasentanya tumbuh tidak normal, plasenta tumbuh tidak normal, kemudian tidak ada janinnya gitu. Sedangkan kalau yang sebagian itu bisa saja ada janinnya namun disertai tidak normalnya si plasenta, ada ari-arinya berbentuk seperti anggur juga, namun ada janinnya biasanya. Tapi janinnya tidak akan bertahan lama, pasti berkembangnya juga tidak baik, dan akhirnya tetap harus dilakukan tindakan, dan tindakan yang dilakukan itu adalah kuretase biasanya gitu. Dan untuk ciri-cirinya kayak gimana sih? Jadi hamil anggur
sama kayak hamil normal pada umumnya. Gejalanya, mual muntahnya, test packnya positif gitu kan. Kehamilan ektopik pun sama. Terus kemudian yang membedakan biasanya perutnya lebih besar melebihi ukuran hamil normal pada biasanya. Karena itu tadi ada seperti anggur yang banyak gitu. Dan ini pun harus segera dilakukan tindakan. Jangan sampai ketahuan ketika anggurnya sudah banyak banget yang nggak bisa diselamatkan dengan kuret, akhirnya harus angkat rahim gitu kan, dikhawatirkannya. Makanya penting sekali ketika awal kehamilan untuk periksa ke dokter untuk memastikan bagaimana keadaan kehamilan kita, dalam keadaan normal atau tidak normal gitu teman-teman. Nah biasanya gejalanya apa sih? Gejalanya pendarahan, kemudian biasanya juga bisa sampai keluar seperti anggur gitu, keluar seperti anggur atau keluar cairan warna coklat kayak gitu, ada nyerinya juga gitu. Nah itu sedikit penjelasan mengenai hamil anggur. Nah dan biasanya untuk hamil anggur ini karena ada kelainan gen gitu kan ya, ini tuh pemulihannya beberapa bulan, bisa 6-1 tahun. Jadi diharapkan ketika sudah mengalami hamil anggur, jangan langsung promil lagi selama 6-1 tahun. Nanti tergantung kondisinya, dokter biasanya menentukan. Jadi kenapa? Takutnya masih ada si hormon, takutnya terjadi lagi kehamilan anggur itu karena belum stabil si hormon kehamilan di tubuh kitanya itu. Jadi diharapkan ketika sudah mengalami kehamilan anggur, udah dilakukan tindakan, itu diistirahatkan dulu, jangan dulu hamil 6-1 tahun sampai benar-benar sudah stabil lagi, baru boleh untuk promil lagi gitu. Nah, itu mengenai kehamilan ektopik dan juga kehamilan anggur. Jadi emang sangat jelas-jelas berbeda banget ya. Secara garis besarnya, kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim atau di luar dinding rahim. Sedangkan kehamilan anggur yaitu kelainan plasentanya yang berbentuk anggur-anggur gitu. Itu terjadi bisa karena kelainan kromosomnya juga gitu kan ya, gen gitu, dan wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya blighted ovum atau kehamilan kosong gitu. Aku share di video selanjutnya ya biar nggak terlalu panjang. Terima kasih yang udah nonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bisa sedikit dipahami, menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.